Cyber law adalah hukum yang mengatur tentang aktivitas jejaring internet. Istilah lain yang sering kita dengar dari cyber law antara lain the law of internet, law and the information superhighway, dan yang lain-lainnya. Tujuan dibentuknya cyber law adalah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana. Cyber law menjadi dasar hukum dari setiap aktivitas kejahatan media elektronik dan komputer. Di Indonesia, hukum cyber diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut sering kita dengar dengan istilah UU ITE. Nah, berikut ini akan ada 5 kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Indonesia yang paling sering ditemui. Pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran hak cipta yang termuat dalam pasal 34 UU ITE tahun 2008. Pelanggaran ini biasanya dianggap melakukan pelanggaran haki yang kepanjangannya hak kekayaan intelektual. Pelanggaran ini biasanya banyak dalam sektor industri kreatif. Pemilik hak cipta yang karyanya dibajak berhak menuntut secara hukum. Nah, berapa banyak dari kalian yang sering streaming movie gratis melalui website seperti IndoXX1? Belakangan ini kita sering dengar IndoXX1 menjadi perbincangan besar karena website tersebut menutup servisnya untuk selamanya. Nah, IndoXX1 sendiri adalah salah satu karena IndoXX1 terdaftar pada 2009 USTR Notorious Market List pemerintahan Amerika Serikat. Daftar tersebut mengidentifikasi situs web paling mengerikan di luar Amerika Serikat yang terlibat dan memfasilitasi pembajakan hak cipta atau pemalsuan merek dagang. Fasilitas nonton movie gratis yang disediakan IndoXX1 ini merugikan pelaku industri kreatif. Jadi, apabila kita sering menggunakan fasilitas web seperti IndoXX1, itu adalah tindakan yang ilegal sebenarnya. Kreator dari penyedia konten bajakan dapat dikenakan pasal UU ITE ini. Akan tetapi, tidak hanya pembuat konten yang terkena pasal. Bagi kita yang sering mendownload software, film, musik yang ilegal, juga dapat diberikan sanksi loh. Pelanggaran yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Banyak rumor yang beredar bahwa beberapa kalangan menganggap pasal ini sebagai pasal karet dan meminta pemerintah untuk menghapus pasal ini. Protes tersebut dikarenakan pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang-orang demi membungkam kritik. Di sini, UU ITE bisa dijadikan pedang bermata dua. Tentunya sudah biasa bagi kita mengirimkan screenshot percakapan kita dengan teman ke orang lain sebagai bukti. Tapi, apakah benar kejadian tersebut bisa menyebabkan pelanggaran UU ITE? Bagaimana caranya? Nah, contohnya di sini saya memberikan kasus penipuan transaksi online. Nah, pembeli dari transaksi online tersebut menyebarkan screenshot hasil percakapannya dengan pemilik toko yang menjadi tersangka penipuan. Penyebaran screenshot itu tanpa adanya persetujuan dari pemilik toko online. Walaupun percakapan tersebut benar, tersangka penipuan dapat menuntut korban dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pelanggaran ketiga yaitu ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Biasanya ujaran kebencian atau istilah lainnya hate speech menyinggung seseorang atau kelompok tertentu berdasarkan SARA yang kepanjangannya suku, ras, agama, antar golongan. Menggunakan media sosial sebagai bentuk penyampaian curahan hati atau sekedar menyampaikan pendapat adalah hal yang sering dilakukan banyak orang. Tetapi beberapa tidak sadar
bahwa kata-katanya dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Contohnya saja, seorang public figure sering melakukan aktivitas gosip di story Instagram. Ketika ia sedang membuat vlog, tak sadar ia terucap kata-kata yang secara tak langsung bersifat ujaran kebencian, mungkin ke suatu badan lembaga atau ke pemerintahan. Nah, ujaran kebenciannya itu disaksikan langsung oleh follower-followernya. Akhirnya, dalam beberapa hari ke depan, ia ditangkap karena dijerat pasal 28 ayat 2 UU ITE. Pelanggaran keempat, berita bohong, yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Berita bohong atau hoaks dikategorikan sebagai berita yang disebarluas ke khalayak ramai, namun tanpa ada pembuktian fakta yang jelas. Biasanya kita sering menerima berita dari pesan berantai, contohnya pesan berantai WhatsApp. Setelah beberapa hari ke depan, kita menemukan di internet bahwa berita yang telah kita baca tersebut sebenarnya tidak valid, alias hoaks. Nah, contoh kasusnya misalkan gue menerima sebuah berita dari pesan berantai. Tanpa membuktikan terlebih dahulu kebenarannya, gue langsung menyebarkan ke kerabat saudara, bahkan sampai ke pelosok grup. Akhirnya, berita tersebut viral. Dan setiap orang yang terlibat membantu menyebarkan berita hoaks tersebut juga dijerat pasal penyebaran berita bohong. Nah, di sini juga gue menemukan kasus nyata dari pelanggaran berita bohong atau hoaks, yaitu beredarnya video di platform YouTube yang diunggah oleh channel Juragan Batik Reborn pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan judul Lion Air JT6110 tersebut mengerikan hasil rekaman black box. Namun, konten video tersebut hanyalah tanggapan seseorang terkait video MAP detik-detik Lion Air JT610 hilang kontak. Nah, kasus pembuatan konten yang tidak sesuai dengan isinya ini juga dianggap sebagai hoax. Kasus yang terakhir, yang kelima, yaitu hacking, dimuat dalam pasal 30 UU ITE. Pelaku dalam pelanggaran ini biasanya berlatar belakang memiliki kemampuan bidang IT atau sejenisnya. Ada yang dari otodidak atau bahkan memiliki gelar di bidang computer science atau sejenisnya. Motifnya bermacam-macam, seperti pembuktian diri, pemberontakan suatu lembaga, atau bahkan hanya sekedar untuk senang-senang. Kasus pelanggaran hacking dapat kita temui pada tahun 2004, di mana situs KPU Pusat pernah dibobol tepatnya 17 April 2004. Hacker yang diketahui bernama Dhani Firmansyah itu telah ditangkap. Yang dilakukannya adalah mengubah nama-nama partai politik di situs KPU tersebut menjadi nama-nama yang lucu-lucu. Motif Dhani pada akhirnya diketahui hanya ingin membuktikan kerentanan situs KPU. Orang-orang yang memiliki latar belakang dunia IT sudah selayaknya memiliki pemahaman akan pasal 30 UU ITE ini. Tidak patut ya tentunya apabila mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan. Dari kasus-kasus yang telah dibahas, kita dapat berasumsi masih banyak orang yang belum begitu paham mengenai batasan-batasan dalam dunia internet. Banyak kejadian sehari-hari yang dianggap biasa, namun dapat berakibat dikenakannya pasal UU ITE. Misalnya, hampir kita semua pernah download film pembajakan, torrenting, menyebarkan berita yang belum terbukti faktanya. Semoga dengan adanya video